Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang operasi aljabar. Kemarin kita sudah pelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi pembagian bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah pembagian pada suku tunggal. Nah, pembagian pada suku tunggal kita ketahui bahwa suku tunggal sudah kita tahu bahwa suku tunggal itu adalah bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Nah, pembagian aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung koefisien dibagi dengan koefisien dan variabel dibagi dengan variabel. Nah, pada pembagian variabel, pangkat pada variabel yang sama, jadi kalau variabelnya sama, bisa dikurangkan untuk pangkatnya. Jadi, untuk variabel yang sama, pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Nah, kita lihat contoh yang pertama. 28A pangkat 5, B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7, A pangkat 4, maka kita bisa melakukan mengubah bentuk ini menjadi bentuk pecahan. Nah, seperti ini. 28A pangkat 5, B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7, A pangkat 4. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel yang sama. 28 dibagi dengan negatif 7 kali A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 dibagi B pangkat 3 per 1. Kenapa? Karena dalam penyebut tidak ada B, sehingga ini dianggap B-nya adalah 1. Maka hasilnya min 4 dibagi A dikali A pangkat 5 dikurang 4, ya, karena variabelnya sama maka kita kurangkan pangkatnya, kali B pangkat 3, sehingga hasilnya adalah min 4 A pangkat 1 B pangkat 3 sama dengan min 4 A B pangkat 3. Jadi pangkat 1 atau kali 1, koefisien 1 itu biasanya tidak kan. Sehingga hasil dari 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4 adalah negatif 4 A B pangkat 3. Kita lanjutkan berikutnya, kita lihat contoh yang kedua. 42X pangkat 7 Y pangkat 8Z dibagi dengan 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Kita ingat bahwa pembagian satu suku, koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi dengan variabel. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi susun seperti ini ke bawah, yaitu berupa bentuk pecahan, sehingga mempermudah kita untuk melihat mana koefisien dan variabel. Sehingga menjadi 42X pangkat 7 Y pangkat 8Z per minus 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Sama dengan koefisien bagi koefisien 42 per min 6 dikalikan dengan X pangkat 7 per X pangkat 3. Ya, di sini caranya adalah variabelnya harus sama, ya. Dikalikan Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2 dikalikan Z dibagi 1, karena di dalam bentuk pecahan ini penyebutnya tidak ada Z, sehingga Z dianggap 1. Maka hasilnya sama dengan negatif 7 dikali X pangkat 7 dikurang 3. Ya, tadi jika ada variabel yang sama, pangkatnya tinggal dikurangkan. Kemudian dikalikan Y pangkat 8 dikurang 2 kali Z. Maka hasilnya menjadi min 7X pangkat 4 Y pangkat 6Z. Kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Kalau tadi adalah bentuk satu suku, sekarang adalah pembagian suku banyak oleh suku tunggal atau dua suku, ya. Baik suku tunggal maupun dua suku, kita harus atau selebihnya kita harus menggunakan hitungan dengan cara bersusun ke bawah, seperti pembagian pada bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas, ya. Contohnya adalah X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi dengan X tambah 2. Maka kita bisa menuliskan secara bersusun ke bawah X pangkat 2 plus 8X tambah 12 dibagi X tambah 2. Maka kita harus mencari bilangan yang bisa membuat X menjadi X kuadrat, karena suku pertamanya adalah X kuadrat, ya, di sini yang dibagi, ya. Maka kita kalikan dengan X kalikan dengan X, kemudian X kalikan dengan 2, maka hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 2. Nah, X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya adalah 0. Sedangkan 8X dikurang positif 2X, maka 8X dikurang 2X adalah 6X. Kemudian 12-nya tidak dikurangi dengan bilangan apapun, maka turunkan ke bawah jadi 6X plus 12. Nah, supaya dari X menjadi 6X, maka kita perlu kalikan dengan positif 6. Kemudian kita kembali kalikan lagi dengan pembaginya. Positif 6 kali X kali plus 2. Jadi 6 kali X menjadi 6X, 6 kali positif 2 menjadi plus 12. Maka setelah kita tuliskan di sini, kemudian kita kurangkan 6X kurang 6X 0, 12 kurang 12 0, maka ini hasilnya 0, ya, dikurangkan. Maka hasilnya adalah yang di sini,
ya. Sehingga x kuadrat tambah 8x tambah 12 dibagi dengan x plus 2, hasilnya adalah x ditambah 6. Sampai dengan hasil yang kita hitung tadi bersusun ke bawah ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 39 kita bagi dengan x minus 3. Maka kita susun dulu ke bawah seperti ini. Kemudian bilangan apa dari x bisa menjadi 2x kuadrat? Maka kita kalikan dengan 2x. 2x kali x, 2x kali min 3, kita tuliskan di bawah 2x kuadrat plus 7x. Maka menjadi 2x kali x menjadi 2x kuadrat, 2x kali negatif 3 menjadi minus 6x. Kemudian kita kurangkan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat adalah 0, sedangkan 7x min 6x maka menjadi 7x ditambah 6x. Hasilnya menjadi 13x, kemudian negatif 39 kita turunkan karena tidak dikurangi bilangan apapun. Nah, sekarang berikutnya setelah di posisi kedua ini, coba perhatikan x menjadi 13x, maka kita kalikan dengan positif 13. Kembali kita kalikan dengan x min 3. 13 kali x menjadi 13x, dan 13 kali negatif 3 menjadi minus 39. Sehingga setelah kita kurangkan hasilnya adalah sisanya 0. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 2x plus 13. 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 39 dibagi dengan x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 13. Kita coba lihat contoh yang ketiga. Y pangkat 3 ditambah 3Y pangkat 2 dikurang 3Y tambah 30 dibagi dengan Y plus 6. Maka di sini ada 4 suku yang dibagi dengan 2 suku ya. Kita buat bersusun ke bawah. Nah, sekarang Y menjadi Y pangkat 3 itu dikalikan dengan Y pangkat 2. Maka Y pangkat 2 kali Y plus 6 jadi Y pangkat 3 plus 6Y kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Y pangkat 3 kurang Y pangkat 3, 0. 3Y kuadrat kurang 6Y pangkat 2 sama dengan min 3Y kuadrat. Min 13Y kita turunkan sehingga Y menjadi min 3Y kuadrat harus kita kalikan dengan min 3Y. Kemudian kembalikan min 3Y kali Y adalah min 3Y kuadrat, min 3Y kali 6 adalah min 18Y. Kemudian kita kurangkan lagi, min 3Y kuadrat dikurang min 3Y kuadrat sama dengan min 3Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Hasilnya adalah 0. Min 3Y min 18Y berarti min 13Y ditambah 18Y hasilnya 5Y. Nah, kemudian turunkan yang plus 30. Nah, sekarang Y menjadi 5Y, maka kalikan dengan 5. 5 kali Y menjadi 5Y, 5 kali 6 menjadi 30. Setelah kita kan karena ini sama dua sukunya, maka hasil sisanya adalah 0. Jadi Y pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat dikurang 13Y tambah 30 dibagi dengan Y tambah 6, hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 5. Baik, demikian adalah penjelasan untuk pembagian bentuk aljabar. Tadi ada 2, yaitu satu suku dan suku banyak dibagi dengan suku tunggal atau suku 2. Nah, silakan untuk melanjutkan untuk membahas latihan soal dan mengerjakan latihan soal. Semoga kalian bisa mengerjakan dan Tuhan memberkati. Terima kasih.